Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannifu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji Sunan At-Tirmidzi ya, versi PDF halaman ini 309 ya, versi PDF 309 bab ma yustahabbu minal akfani ya yang disunahkan dalam kain kafan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi wa bihi qala haddatsana Qutaibah qala akhbarana Bishr bin Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Husaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu min siyabikumul bayadha fa inna min khayri thiyabakum wa kafinu fiha mautakum. Wa fil bab an Samurah wa bin Umar wa Aisyah qala Abu Isa hadis Ibnu Abbas hadisun hasanun sahih wa walladhi yasahibu ahlul ilmi. Jadi dawuhnya Kanjeng Nabi, pakailah kalian pakaian warna putih karena itu adalah sebaik-baiknya pakaian. Jadi pakaian yang terbaik ya, kalau menurut Kanjeng Nabi, sunnah Nabi adalah warna putih, itu yang terbaik. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah ya ketika kalian mati ya, ketika mayit ya, itu dikafani dengan putih tadi ya, warna putih gitu ya. Dan ini adalah yang disenangi oleh para ahli ilmi ya. Waqala Ibnu Mubarak ahabu ilayya ayyukaffina fi thiyabihi allati kana yusalli fiha. Dikatakan menurut Ibnu Mubarak, yang saya suka adalah yang dikafani dengan pakaian yang biasa aku pakai sholat. Ini menurut Ibnu Mubarak ya. Waqal Ahmad wa Ishaq ahabu thiyab ilaina ayyukafina fihal bayat wa yustahabu husnul kafan. Ya, dikatakan lagi menurut Ahmad dan Ishaq, baju yang paling bagus ya untuk dijadikan kafan ya, kain, adalah warna putih ini. Warna putih dan sebaik-baiknya kafan. Bab minhu wa bil qal hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Umar bin Yunus qala akhbarana Ikrimah bin Ammar an Hisham bin Hasan an Muhammad bin Sirin an Abi Qatadah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Jika seorang mengurusi saudaranya, maksudnya mengurusi kematian, yang ngerumat jenazah, maka hendaknya memberi kain kafan yang bagus, kain kafannya yang bagus. Wa fi an Jabir qala Abu Isa hadza haditsun hasanun warib. Wa qala Ibnu Barak qala Salam bin Muti' fi qawlihi wal yuhsin ahadukum kafna akhihi qala huwa as-safa wa laysa bil murtafi'. Yang penting kain kafan itu yang bersih, bukan kain yang mahal. Ya, yang penting itu yang bersih. Kainnya yang bersih, yang bagus, bukan, tidak harus yang mahal ya, bukan yang mahal. Bab maja'a fi
kafana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kafannya Kanjeng Nabi berapa? Wa bilai qol hadatsana Qutaibah qala akhbarana Hafiz bin Ghiyas an Hisam bin Urwah an Nabi an Aisyah qalat kufina Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salasati abwabin. Kanjeng Nabi itu dikafani dengan tiga kain, ya, 3 potong kain. Bidin yamaniyatin, ya, kainnya itu kain putih dari Yaman. Laisa fiha qamisun wala imamah. Di dalamnya itu, di kain kafan itu tidak ada baju yang dijahit atau penutup kepala, cuma kain aja gitu ya. Qala fadzakaru li Aisyata qaulahu fi saubaini wa burdin hibaratin. Urwah berkata, di sini Urwah, mereka mengatakan bahwasanya Aisyah itu pernah berkata kalimatnya itu dengan 2 kain putih, ya, 2 kain putih dan selimut yang bergaris, atau kain atau sejenis selimut yang ada garisnya. Faqalat qad utiya bil burdi walakinnahum radduhu walam yukafinu fihi. Nah, kemudian Aisyah menjawab, ya betul ya. Aisyah telah, ya, pernah diberi selimut, ya. Namun mereka menolak dan tidak mengkafani Nabi dengan selimut itu tadi yang garis-garis tadi. Kalau bisa ada hadis hasan sahih. Wa binaqal hadatsana Ibnu Abi Umar wala akhbarana Bishr bin Sari an Zaidah an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafana Hamzah bin Abdul Muttalib fi namirah fi thawbin wahidin. Kanjeng Nabi pernah mengkafani Hamzah bin Abdul Muttalib dengan namirah. Namirah itu kain atau selimut yang bergaris, ada garis-garisnya, pada 1 helai kain, dengan 1 helai kain saja. Qala fil bab an Ali wa ibn Abbas wa Abdullah bin Mughaffal wa ibn Umar qala bisa hadis Aisyah hadis hasan sahih wa qadruya fi kafanin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatun mukhtalifah. Riwayat tentang kain kafan itu bermacam-macam, banyak sekali penjelasan tentang kain kafan, ya. Wa hadisu Aisyah asaul ahadis allati ruwiyat fi kafanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara banyak versi tentang kain kafan, yang paling sahih adalah hadisnya Aisyah tadi yang pertama. Yang Aisyah tentang kain kafannya Kanjeng Nabi. Bahwasanya Kanjeng Nabi tadi itu kain kafannya 3 kain putih. Nih, 3 kain putih. Itu aja yang dipakai. Waqala Sufyan Ats-Tsauri yukafanu rajul fi 3 abwab in syi'ta fi qamisin wa lifataini wa in syi'ta fi 3 lafaif. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, laki-laki dikafani dengan 3 kain. Jika mau pakai yang ada komisnya, gamis, ada yang berjahit gini. Untuk yang lifataini, ya. Oke, ya. Bisa atau jika kalau mau pakai 1 kain, maksudnya 1 baju yang berjahit, atau dengan 2 kain, gitu nih. 1 yang berjahit, 2 yang kain biasa, atau 3 kain, ya. 3 kain kafan. Wa juz'u thawbun wahidun illam yajidu saubaini. Kalau cuma ada 1 kain saja, tidak ada 3, maka cukup 1 saja, tidak apa-apa. Kalau memang adanya cuma 1 kain, ya. Merujuk kepada hadis sebelumnya, hadis tadi Hamzah bin Abdul Muttalib
itu hanya cuma satu kain saja. Wasaubani yujziyani wasalasah liman wajadu abu ilaihim. Kalau ada 2 kain dipakai juga tidak apa-apa. Adapun kalau 3 itu yang disunahkan, yang disukai itu adalah dengan 3 gitu. Wa qalu Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa qalu tukaffanul mar'ah fi khamsati athwab. Untuk perempuan, tadi itu laki-laki semua nih. Kalau untuk perempuan itu 5 kain, ya 5 kain, 5 kain kafan nih. Bab maja'a fi ta'am yusna'u li ahlil mayit. Oke, selesai tentang kain kafan. Sebelumnya itu babnya tentang mandi ya. Mandikan, jadi berurut. Kemarin di Yaqub 4 ini bahas tentang memandikan jenazah. Jadi kalau orang yang memandikan jenazah itu disunahkan untuk mandi. Jadi yang memandikan jenazah, yang mandikan itu mandi besar, mandi lagi di rumahnya. Nah, sunahnya seperti itu. Malah ada yang mengatakan wajib. Tapi kalau mazhab kita Imam Syafi'i itu sunah itu. Nah, untuk yang membawa mayit baik membawa keranda atau sing gotong mayit gitu ya. Pokoknya yang menyentuh mayit itu bukan mandi tapi wudhu gitu. Jadi kalau yang membawa mayit wudhu, kalau yang memandikan mayit dia mandi gitu ya. Nah, maka saya teringat kalau dulu biasanya saya di Pare ya, di Pare Bukaan sana. Seringnya saya kalau mendapati orang meninggal itu di sana gitu. Karena kan di sana kan desa banyak tetangga dekat-dekat. Kalau di Agam Pampatan nggak ada tangganya, kanan kiri nggak ada tangga. Nah di sana itu kalau takziah ada orang meninggal, ketika menghadiri proses pemakaman. Setelah itu ketika pulang sama abah almarhum, ayahnya Ning almarhum, itu mesti disuruh untuk cuci kaki dulu gitu ya. Sebelum masuk rumah cuci kaki dulu. Karena habis menghadiri proses melihat proses jenazah gitu ya. Atau ketika setelah takziah, habis takziah dari rumah duka, itu ketika mau masuk rumah itu disuruh cuci kaki sama abah, cuci kaki dulu. Kalau lupa disuruh balik cuci kaki dulu gitu nih. Nah, kemudian saya saat itu bertanya-tanya, kenapa kok disuruh cuci kaki? Orang zaman dulu itu kenapa ya? Orang dulu kemudian habis takziah, habis menghadiri, menyaksikan proses jenazah, itu disuruh cuci kaki. Nah, berjalan waktu saya itu pernah menemukan di YouTube itu ada yang bahas, oh ternyata ketika proses pemakaman jenazah, ya, perumatan jenazah, itu ada bakteri yang menyebar. Ya, ada bakteri, ada kuman yang menyebar. Kemudian saya berpikir, oh mungkin ini hikmahnya disuruh cuci kaki gitu ya, biar tidak ada kuman-kuman dari jenazah tadi. Nah, di hadis sebelumnya dijelaskan tadi itu, kalau memandikan jenazah harus mandi, sangat dianjurkan mandi. Kalau membawa jenazah gotong dianjurkan wudhu. Nah ini sama selaras dengan orang-orang zaman dulu itu tadi. Kalau habis menghadiri disuruh cuci kaki. Ternyata ada dalilnya, ada hadisnya. Nah itu kalau dilihat itu ada di hadis di atasnya. Kalau sampean geser di atas dia, di halaman atas itu di bab atasnya pas ya. Bab maja fi ghusli min ghusl mait. Atasnya pas tadi dia. Jadi kalau setelah mandikan jenazah, mandi. Kalau setelah membawa jenazah, wudhu gitu. Nah, kalau yang menghadiri minimal cuci kaki gitu ya, cuci kaki. Karena apa? Mungkin alasannya, pengilmiahannya, logikanya itu karena ada kuman-kuman bakteri dari jenazah, biar kita itu tidak terkena. Nek wong Jawa biyen kadang dihubungkan dengan cegak sawanan gitu ya, biar nggak sawanan cuci kaki. Nah itu ternyata ada hadisnya, ada ilmiahnya itu ada. Maka paling tidak ya kita cuci kaki ya kalau menghadiri, kalau takziah. Karena kan kadang rumah duka kan, di rumah itu kan bekasnya ada mayat di situ kan, disolati di rumah itu. Nah, itu ada bekasnya ya. Nah kita pulang itu dari rumah takziah cuci kaki gitu ya.
Nah, itu untuk apa? Untuk memandikan jenazah nggih. Anjurannya seperti itu. Nah, setelah memandikan jenazah, ini babnya tentang mengkafani sudah selesai nggih. Mengkafani selesai. Sekarang bab selanjutnya, bab maja'a fit ta'am yusna'u li ahlil mayyit, ya. Makanan yang dibuat untuk keluarga mayit, ya. Wa bila qala haddatsana Ahmad bin Mani wa Ali bin Hujar qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Ja'far bin Khalid an Abi an Abdullah bin Ja'far qala lamma ja'a na'yu Ja'far qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u li ahli Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum qala Abu Isa hadha haditsun hasan wa qad kana ba'du al-ilmi yasahibu an tuwajjaha ila alil mayyit bi syai'in lisughrihim bil musibah wa huwa qaulu asy-Syafi'i qala Abu Isa wa Ja'far bin Khalid huwa ibnu Sarah wa wasiqatun rawa anhu Juraij. Oke, kata Kanjeng Nabi ketika ada kabar kematian Ja'far, sahabat Ja'far, Nabi bersabda, persiapkanlah makanan buat keluarga Ja'far atau buatlah makanan, ya. Sediakan makanan buat keluarganya Ja'far, ya. Karena ada perkara yang menyibukkan mereka. Jadi mereka sedang terkena musibah, ya, sedang sibuk gitu ya, repot. Maka sama Kanjeng Nabi disuruh untuk membuatkan makanan. Nah, di sini Abu Isa saya dijelaskan sama ulama bahwasanya ulama itu menyukai untuk mengirimkan makanan kepada keluarga mayit karena mereka sedang disibukkan oleh musibah. Dan ini juga ada pendapat Syafi'i. Nah, hadis ini itu secara tidak langsung sudah dipraktekkan di kalangan kita, di kalangan NU, Nahdliyin, di orang desa-desa itu sudah. Biasanya kadang kalau meninggal itu tetangga-tangga terus datang membawa beras gitu nih, membawa beras, membawa sembako. Nah, praktek itu adalah dari hadis ini, ya, diambil dari hadis ini secara tidak langsung. Jadi Kanjeng Nabi menyuruh untuk memberi makanan, ngasih makanan, buatkan makanan untuk mereka. Nah, kalau kita konteksnya biasanya itu tangga-tangga datang, biasanya ibu-ibu nih. Biasanya yang datang awal itu ibu-ibu kalau di desa-desa nih. Datang sambil bawa beras, sembako gitu-gitu. Nah, itu sama aja dengan hadis ini gitu nih. Karena kita ikut membantu meringankan mereka gitu nih. Kadang ada keluarga yang bantu sumbang makanan, sumbang aqua, dus gitu-gitu. Nah, itu sama aja ya. Bab maja'a fi nahyi an darbil hudud wa syaqqal juyub indal musibah. Larangan untuk menampar-nampar pipi, ya, dan merobek-robek baju ketika terkena musibah. Jadi ketika kena musibah dan meninggal, tidak boleh berlebihan dalam sedihnya atau dalam stresnya, histerisnya itu tidak boleh terlalu berlebihan. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Yahya bin Sa'id an Sufyan qala haddatsani Zubayd al-Ayyam an Ibrahim an Masruq an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man syaqqal juyub wa darabal hudud wa da'a bid'awatil jahiliyah. Bukan dari golongan kami, bukan termasuk orang muslim kalau kena musibah kemudian sampai menampar-nampar pipi, mukul-mukul dirinya karena sedih, ya, sampai merobek-robek baju, sampai teriak-teriak seperti orang jahiliyah. Nah, itu dilarang oleh Kanjeng Nabi. Adapun, ini ada selanjutnya ya. Kalau nangis, sekedar nangis, ya nangis sampai histeris, tidak apa-apa. Ya. Yang tidak boleh itu berlebihan sampai memukul diri,
Ya, merobek pakaian tidak boleh. Qala bisa rahimahullah, hadza hadis hasan sahih. Hadis selanjutnya, mama jaa fi karahatin nauhi. Dimakruh untuk an-nauh menangis sampai meratapi berlebihan itu makruh nih. Wa bila qala hadatsana Ahmad bin Mani qala abrana Qurran bin Tammam wa Marwan bin Muawiyah wa Yazid bin Harun an Sa'id bin Ubaidit Ta'ih an Ali bin Rabi'ah al-Asadi qala ma tarajul min ansar yuqalu lahu Qaradah bin Ka'ab faniha alaihi faja'al Mughirah bin Syu'bah fasa'idal minbar fahamidallah wa asna alaihi wa qala ma balun nauhi fil Islam amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alaihi udhiba ma niha alaihi wa fil bab an Umar wa Ali wa Musa wa Qais bin Asim wa Abi Hurairah wa Junada bin Malik wa Anas wa Ummi Atiyah wa Samurah wa Abi Malik al-Asy'ari qala bisa hadis Mughirah hadis Waribun Hasan Sahih. Wa bilakal hadatsana Mahmud bin Ghailan qala habarana Abu Dawud qala Abu Syu'bah wal Mas'udi an Alqamah bin Marthid an Abi Rabi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yad'un nas an yaha wa ta'nu fil ahsab wal adwa ajraba ba'irun fa ajra mi'ata ba'irin man ajra wal ba'ir awal wal anwa mutirna binau'in kada wa kada. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan. Oke. Jadi masalah menangisi mayit itu ada banyak riwayat. Yang pertama, ada riwayat yang melarang untuk menangisi. Karena kalau menangisi mayit, nanti mayitnya itu disiksa, gitu ya. Tetapi ada riwayat lain bahwasanya boleh menangisi mayit. Nah, jadi ada riwayat yang melarang atau tidak menganjurkan, ya makruh. Tapi ada riwayat yang merukhsahkan, rukhsah, memberi keringanan, membolehkan. Kesimpulannya apa? Kalau seperti ini, ada riwayat yang boleh, ada riwayat yang tidak boleh. Kesimpulannya adalah menangisi mayit boleh, tapi tidak dianjurkan, gitu ya, makruh, gitu ya. Boleh-boleh saja menangisi. Ya. Ini nanti ada hadisnya ya, hadis yang ketiga itu nih. Bab majal firusofil buka, tidak apa-apa menangisi mayit, tidak apa-apa. Tidak ada masalah nih. Tidak ada masalah, kesimpulannya tidak ada masalah, tidak apa-apa menangisi mayit itu. Karena ada riwayat yang membolehkan dan meringankan. Di bab selanjutnya itu nih. Bab majal firusoh fil buka anil mayit. Oke. Karena di sini yang hadis yang saya baca tadi kan dikatakan ya, yang menangisi mayit, mayitnya akan disiksa juga, gitu ya. Nah, nanti yang hadis membolehkan itu dijelaskan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang lain itu tidak menanggung dosa orang lain. Orang itu tidak menanggung dosanya orang lain. Kita yang nangis, orang lain yang nggak kena efeknya, gitu ya maksudnya. Kita nangis, orang lain ahli mayit tidak dihukum, gitu ya. Karena yang dihukum itu yang melakukan, bukan orang lain sih nggak melakukan terus dihukum. Itu maksudnya seperti wala taziru waziratu. Orang lain itu tidak menanggung dosa kita. Ya kita yang nangis, yo urusannya kita. Ngapain urusannya mayit, gitu loh maksudnya. Nah itu nanti ada di bab yang ke selanjutnya ya, yang 1 dan 2 itu. Karena waktunya yang tidak cukup nih. Kita selesaikan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihi. Husna